Salam sehat, praktik kucing model Tirta kasus 1 oleh Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, calon guru penggerak Angkatan Keempat, Kabupaten dari Sumatera Utara. Fasilitator saya, Pak Aan Sujana. Saya kelompok A3 sebagai Kut Hulman Sirait, sebagai Koce Flora Ginting, pengamat Berliana Sigalingging. Kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baik, mari kita saksikan praktek kucing model Tirta berikut ini. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan Keempat dari Kabupaten Dairi. Kami kelompok 3, kelompok SMA SMK akan mencoba praktek coaching untuk kasus 1. Untuk kasus 1 ini, yang menjadi coachnya adalah Bapak Hulman Sirait, coachnya adalah Ibu Flora Ginting, dan pengamatnya saya sendiri Ibu Berliana Sigalingging. Adapun kasus yang akan diulas tuntas pada hari ini adalah seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Demikian, silakan Pak Hulman Sirait dan Ibu Flora Yunita Ginting. Terima kasih kepada Ibu Sigalingging sebagai pengamat. Selamat siang, Nak. Selamat siang juga, Pak. Rina, apakah kamu memiliki waktu senggang di saat ini? Ada, Pak. Tapi kira-kira ada apa ya, Pak? Bisa ikut ke ruangan Bapak? Baik, Pak. Silakan masuk dan silakan duduk, Nak. Terima kasih, Pak. Tapi kalau boleh tahu, kenapa ya Pak saya dipanggil? Begini, ada hal yang ingin Bapak diskusikan. Apakah Rina bersedia? Ya, siap Pak. Saya bersedia kok, Pak. Baik, terima kasih. Akhir-akhir ini Bapak lihat anakku perhatikan murung dan kurang semangat. Kenapa ya? Oh, iya Pak. Begini. Saya memang sepertinya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak. Bapak telah bersedia untuk menanyakan dan membantu saya. Jadi, apa yang saya bantu? Apakah yang kita capai dari hasil diskusi nanti? Saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Baik. Saya ingin dapat solusi dari masalah ini. Ya, masalah apa itu, Nak? Begini, Pak. Saya masih bingung. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya, Pak. Coba ceritakan, Nak. Kenapa Rina bingung? Begini kan, Pak, sebenarnya saya ingin sekali ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten yang kemarin diumumkan sama guru bahasa Inggris kami, Pak. Jadi siapa yang mau ikut katanya dipersilahkan untuk ikut. Tapi saya takut, Pak. Kenapa anakku tidak ikut dan takut? Begini Pak, kan Bapak sendiri sudah tahu kan Pak, soalnya kalau saya berbicara di depan teman kelas saja, saya sering kali keluar keringat dingin. Apalagi pidato di tingkat kabupaten, yang pastinya dilihat orang banyak. Ditambah lagi, saya tidak ingin membuat malu sekolah jika saya gagal Pak. Jadi artinya saya ini kayaknya seperti kurang percaya diri. Nah, seperti itulah, Pak. Oh, baik.
Sekarang alasan anakku ragu mengikuti lomba, berarti kamu takut berbicara ya di depan orang banyak ya? Iya Pak, itu juga benar sekali. Saya takut berbicara, saya kurang percaya diri, pokoknya semuanya lah Pak, bercampur di situ. Baik. Apakah anakku pernah mencoba bagaimana caranya agar lebih berani berbicara di depan banyak orang? Bagaimana ya Pak ya? Biasa saya lebih berani saat saya sudah berlatih sebelumnya dan sudah merasa menguasai materi apa yang mau saya sampaikan. Oh, begitu ya. Berarti kamu lebih berani jika kamu menguasai materi ya. Jadi, sekarang apa yang anak lakukan agar kamu dapat menguasai materi lomba bahasa Inggris tersebut? Ya, tentunya saya harus memahami dulu isi pidato dan selalu melakukan latihan secara berulang-ulang, Pak. Oh, apalagi nak? Saya juga akan belajar dan berlatih secara mandiri untuk mempersiapkan diri. Kemudian saya juga akan menjumpai Pak Guru Bahasa Inggris agar Bapak Guru itu mau membimbing saya untuk melakukan bimbingan pidato bahasa Inggris, Pak. Kemudian belajar dan berlatih berulang-ulang lagi, Pak. Ya, nak, bagus nak. Sekarang coba anakku rencanakan prioritas utama ke depan yang akan anakku lakukan. Apa ya Pak ya? Mungkin pertama seperti ini Pak. Saya kira saya harus menjumpai Pak Guru Bahasa Inggrisnya dulu agar membimbing saya memahami isi pidatonya. Kemudian kedua, saya bersama Pak Guru Bahasa Inggris akan menyusun jadwal latihan pidato saya. Baru apalagi ya? Oh, yang ketiga, saya membuat jadwal rutin latihan di rumah juga, Pak. Wah, bagus. Kemudian apa rencana anakku selain itu tadi nak? Coba ceritakan. Apa ya? Mungkin gini Pak, saya mencoba mencari referensi dari YouTube Pak, bagaimana teknis membaca pidato yang baik. Ya. Banyak saya lihat itu di YouTube. Kemudian saya mau lihat-lihat di YouTube di situ, kan banyak yang diupload kan Pak, siapa yang juara, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional Pak. Jadi dari YouTube itu karena mandiri mungkin saya bisa berlatih supaya lebih menguasai nanti bagaimana teknik yang berpidato yang baik, Pak. Wah, bagus sekali nak, bagus. Saya sangat tertarik nak. Saya sangat tertarik melihat-lihat di YouTube. Coba jelaskan lebih jauh lagi nak. Maksud Bapak yang di YouTube ya kan Pak? Iya, betul. Saya akan rekam dan videokan pada saat saya nanti latihan berpidato Pak, sebagai perbandingan untuk nantinya latihan-latihan berikutnya. Bagus sekali nak. Baiklah, dari hasil diskusi ini, apakah anakku bisa menceritakan kembali apakah kamu lakukan ke depannya nanti lagi? Iya Pak, saya bermaksud untuk menjumpai Pak Guru Bahasa Inggris agar membimbing saya memahami isi materi itu. Kemudian saya bersama-sama Pak Guru Bahasa Inggris akan menyusun jadwal latihan pidato saya Pak. Lalu lagi ya, saya membuat jadwal rutin latihan di rumah. Kemudian ya yang tadi Pak, saya akan mencari referensi pidato dari YouTube. Waduh, banyak sekali Pak. Banyak sekali nak. Tadi kamu sudah punya rencana, puji Tuhan, sudah punya solusi atas masalah yang Rina hadapi ya. Sekarang kira-kira apa komitmen anakku terhadap rencana anakku ke depan? Kapan Rina akan rencana aksi tersebut? Secepatnya Pak, kalau bisa hari ini. Nanti pulang sekolah, saya minta bantuan Pak Guru Bahasa Inggris untuk menyusun jadwal bimbingan latihan di sekolah. Dan besok pagi saya berkomitmen untuk berlatih secara rutin
di sekolah maupun di rumah sesuai jadwal latihan yang dibuat dan mencari referensi pidato dari YouTube, Pak. Wah, bagus nak, bagus nak. Siapa yang bisa membantumu nak untuk mewujudkan komitmenmu itu? Oh, saya akan minta bantuan Dina, Pak, teman sebangkuku. Saya meminta Dina membantu untuk merekam dan membantu memvideokannya. Dan juga Dino mencarikan referensi pidato dari YouTube. Dino juga yang selalu nanti akan mengingatkan di sekolah, baik di rumah, supaya saya juga minta bantuan kakak, apalagi kalau saya mau berlatih di rumah. Ya, baik nak, baik. Ya, anakku sudah mempunyai rencana. Baik, anakku telah merencanakan. Semoga dengan perbincangan ini hari ini, ya, permasalahan aku bisa selesai, anak. Terima kasih untuk berdiskusi hari ini, ya, nak. Saya juga berterima kasih ya Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya semakin yakin untuk mempersiapkan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten dengan sebaik-baiknya, Pak. Baik nak, bagus sekali. Sebentar lagi jam istirahat, nak, sudah usai. Anakku bisa kembali lagi ke kelas ya. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang anakku. Kami serahkan kepada pengamat. Baik, luar biasa sekali praktek coaching untuk kasus 1 yang telah diterapkan oleh Pak Sirait sebagai coach dan Ibu Flora Yunita Ginting sebagai coach. Dari pengamatan yang bisa kita lihat untuk kasus ini, jelas yang pertama model Tirta sudah tertuang, di mana yang pertama tujuan coaching sudah jelas, yaitu berdiskusi tentang perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kemudian langkah yang kedua untuk model Tirta adalah identifikasi. Di identifikasi pun sudah kita lihat jelas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach terhadap coaching sudah jelas, yaitu dia menanyakan kepada Rina tentang lomba pidato. Kemudian Rina tidak ikut lomba pidato karena merasa takut berbicara di depan orang banyak. Kemudian pada rencana aksi, ya, selanjutnya model Tirta di rencana aksi juga sudah jelas, yaitu coach atau Rina menyusun jadwal latihan mulai besok di sekolah dan di rumah. Kemudian di model Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini juga sudah terlihat jelas dari perbincangan antara coach dan coach, jelas terlihat di sana tanggung jawabnya, yaitu yang pertama, Rina akan berlatih secara rutin. Kemudian yang kedua, Rina mencari bahan atau contoh pidato dari YouTube, di mana yang mengontrol Rina untuk berlatih secara rutin juga ada beberapa temannya yang dijadikan sebagai pengontrol agar pelaksanaan dari tanggung jawab Rina itu betul-betul terlaksana. Jadi menurut pengamatan saya, praktek coaching untuk kasus 1 ini sudah benar-benar menerapkan model Tirta. Demikian, selamat sore. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.